Tahukah Anda, kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya bukan 17 Agustus 1945, tapi 24 Agustus sesuai janji Jepang di Dalat, Vietnam. Tapi janji itu dibuang ke tong sampah sejarah. Kenapa dibuang? Karena di baliknya ada rencana picik Jepang, ada rencana rahasia para pemuda, ada ancaman sekutu, dan ada bahaya yang bisa menghapus Indonesia bahkan sebelum Indonesia lahir. Agar tidak gagal paham, yuk simak video ini sampai selesai. Dimulai pada awal Agustus 1945, dunia sedang di ujung napas Perang Dunia Kedua. Jepang, negara yang selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, mulai limbung. Hiroshima dan Nagasaki baru saja luluh lantak oleh bom atom Amerika. Pasukan mereka di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, kocar-kacir. Di tengah kekacauan itu, Jepang masih ingin menjaga citra. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting Indonesia, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, markas besar Jepang di Asia Tenggara. Di sanalah Jenderal Terauchi, panglima tertinggi Jepang di kawasan itu, berjanji kepada 3 tokoh tersebut. Kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Alasannya jelas, Jepang ingin mengatur prosesnya agar Indonesia lahir sebagai negara boneka yang masih bisa mereka pengaruhi meski kalah perang. Tapi sejarah tidak berjalan seperti rencana Jepang. Beberapa hari kemudian, tepatnya 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini cepat sampai ke telinga para pemuda di Jakarta, termasuk Sultan Syahrir. Syahrir dan kawan-kawan mengerti satu hal penting. Jika kita menunggu kemerdekaan, dalam tanda kutip diberikan Jepang pada tanggal 24, itu berarti kita merdeka sebagai hadiah penjajah yang sudah kalah, bukan hasil perjuangan sendiri. Itu sama saja mengundang bencana. Kenapa? Karena dunia internasional, termasuk sekutu, bisa saja menganggap Indonesia hanyalah boneka Jepang, lalu mengabaikan kemerdekaan kita. Apalagi ada aturan hukum internasional ya waktu itu, yang kelak dikenal dalam kerangka Konvensi Wina tentang suksesi negara. Dulu belum ada PBB, di mana kemerdekaan yang sah di mata dunia harus bebas dari intervensi kekuatan pendudukan. Maka terjadilah ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, tanpa menunggu 24 Agustus, bahkan tanpa melibatkan Jepang. Desakan ini memuncak dalam peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika Bung Karno dan Bung Hatta diamankan oleh para pemuda ke luar Jakarta. Tujuannya jelas, memutus komunikasi dengan Jepang dan memaksa proklamasi dilakukan secepat mungkin. Dan benar saja, keesokan harinya, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan. Indonesia lahir bukan dari janji penjajah, tapi dari tekad bangsa sendiri. Namun kemerdekaan itu langsung menghadapi ujian berat. Menurut hukum internasional dan dinamika perang saat itu, wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Jepang secara otomatis berada di bawah tanggung jawab sekutu, terutama pasukan Inggris di Asia Tenggara, untuk melucuti senjata Jepang. Disinilah Konvensi Wina dan prinsip pendudukan pasca perang berperan. Sekutu merasa berhak masuk meski Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan. Maka dimulailah agresi sekutu ke Indonesia. Pasukan Inggris mendarat disertai Nika Belanda yang ingin memulihkan kekuasaan kolonial. Pertempuran meletus di berbagai daerah seperti di Surabaya, Medan, Semarang, dan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, ini adalah babak baru mempertahankan kemerdekaan di hadapan dunia internasional. Jadi, kalau saja kita menunggu janji Jepang di Dalat dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus, sejarah mungkin akan berbeda. Kemerdekaan kita bisa dicap sebagai hadiah dari penjajah kalah perang, dan agresi sekutu mungkin akan menghapusnya sebelum sempat diakui dunia. Pilihan para pemuda waktu itu memaksa kemerdekaan sebelum sekutu masuk membuat Indonesia berdiri dengan kepala tegak.
Merdeka atas nama perjuangan sendiri, bukan pemberian siapapun.